Shalom saudara, mari kembali kita izinkan hati kita diterangi oleh pelita kebenaran firman Tuhan. Kita sambut dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah hidup hari ini. Kasih-Mu tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Bimbinglah perjalanan hidup kami hari ini dengan terang firman-Mu. Arahkan hati kami untuk memandang keindahan Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia dan mati tersalib bagi kami. Di dalam namanya kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita masuk pasal 27 dari kitab 1 Samuel ini. Silakan saudara membaca perikop bacaan gema kita hari ini. Saya akan bacakan hanya di ayatnya yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Daud berkata dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa di tangan Saul. Tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri ke negeri orang Filistin. Jadi tidak ada harapan lagi bagi Saul untuk mencari aku di seluruh wilayah Israel. Dan aku akan luput dari tangannya. Lalu Daud dan ke-600 orang yang bersama dia pergi menyeberang kepada Akis bin Maok, raja kota Gat. Nah, saudara-saudara, benarlah peribahasa ini ya. Tiada gading yang tak retak. Tidak ada orang yang sempurna. Peristiwa yang dicatat di dalam pasal ini kembali menunjukkan kepada kita bahwa Daud itu sama sekali bukan manusia yang sempurna. Dari ayat 1 saja kita bisa merasakan bahwa niat Daud itu keliru. Daud khawatir suatu saat Raja Saul benar-benar bisa menangkapnya dan membunuhnya. Lalu ia memutuskan untuk melarikan diri ke wilayah orang Filistin, musuh orang Israel. Saudara, niat ini keliru. Keputusan ini keliru. Mengapa? Karena kalau kita perhatikan mulai pasal 18 sampai 26, kita bisa melihat di sana bahwa selama di dalam batas-batas wilayah Israel pun Tuhan sudah membuktikan bahwa Dia bisa menjaga, melindungi Daud dari kejaran Raja Saul itu. Tetapi kali ini Daud memutuskan melarikan diri ke wilayah Filistin dan mencari perlindungan kepada Raja Akis, raja kota Gat itu. Daud terang-terangan mencari perlindungan di sana. Jadi sangat disayangkan Daud yang sebelum-sebelumnya ini selalu mencari kehendak Tuhan di masa-masa sulit hidupnya. Tetapi kali ini dia bertindak sendiri. Dia tidak bertanya kepada Tuhan. Saudara, keputusan seperti ini sangat mungkin memang menunjukkan iman Daud sedang lemah. Barangkali karena terus-menerus dikejar oleh Saul, ditambah dengan kematian Nabi Samuel, nampaknya itu membuat Daud jadi meragukan rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Namun demikian saudara, syukurnya kita masih bisa menemukan satu hal yang indah di dalam kisah ini saudara. Jadi di saat Daud itu meragukan kebaikan Tuhan, ternyata Tuhan itu tetap menyertainya. Ada jejak-jejak kebaikan Tuhan di dalam kisah ini saudara. Misalnya di ayat 4 kita membaca Saul itu tidak lagi mencarinya. Juga di ayat 5 dan 6 mencatat Akis, raja kota Gat itu, mengizinkan Daud berlindung di wilayahnya dan memberikan apa yang diinginkan Daud, yaitu daerah Ziklag itu sebagai tempat tinggal Daud. Bahkan saudara, bukan hanya itu, tetapi selama di wilayah musuh ini, Tuhan juga memampukan Daud untuk
bisa melakukan tugasnya sebagai raja yang sudah diurapi Tuhan. Daud berhasil menyerbu dan mengalahkan orang Gesur, orang Girsi, orang Amalek. Itu semua bangsa-bangsa Kanaan yang memang harus dikalahkan oleh Israel. Saudara, semua ini adalah jejak kebaikan Tuhan. Semua ini menunjukkan, membuktikan bahwa Allah itu setia kepada Daud. Sekalipun Daud meragukan Allah. Nah, saudara-saudara, seperti Daud, niat kita juga bisa keliru. Iman kita bisa goyah. Dan kita juga bisa bikin kesalahan-kesalahan, ya, keputusan yang salah. Akibat meragukan kebaikan Tuhan. Meragukan kuasa pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi dari kisah Daud ini, kita tahu bahwa kekeliruan kita, kesalahan-kesalahan kita, itu bukan berarti kebaikan Tuhan berhenti dalam hidup kita. Memang ya, tentu kita tidak boleh memakai kebaikan Tuhan ini sebagai excuse, sebagai alasan untuk kita mudah meragukan Allah, mudah berbuat salah. Tetapi kita juga harus ingat memang bahwa kebaikan Tuhan itu masih jauh lebih besar daripada dosa dan kesalahan kita. Jadi saudara-saudara, apa keraguan yang saudara miliki tentang Allah hari ini? Adakah saudara sedang lemah iman hari-hari ini? Saudara, bawalah semua keraguan itu, letakkan di bawah kaki salib Tuhan. Renungkan lagi bahwa Kristus di kayu salib itu punya jauh lebih banyak alasan ya, dibanding Daud, dibanding kita, untuk meragukan kebaikan Allah Bapanya. Bayangkan, musuh-musuhnya sudah berhasil menangkap dia. Bahkan sebentar lagi berhasil membunuh Yesus. Yesus punya alasan yang tepat untuk berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, ia rela mengalami semua itu. Untuk apa? Ini saudara, demi supaya saudara dan saya ini tetap bisa menemukan jejak-jejak kebaikan Tuhan di tengah keraguan-keraguan kita, bahkan di tengah lemahnya iman kita. Jadi mari bawa semua keraguan kita kepada salib Tuhan. Nah, biar Tuhan yang mengubahkan semua keraguan itu menjadi ucapan syukur. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang penuh kasih dan tidak meninggalkan kami. Sekalipun kami ini seperti Daud yang sering meragukan rencanamu, meragukan kuasa pemeliharaanmu. Oh Tuhan, tambahkanlah iman kami, agar kami teguh mempercayakan hidup kami pada rencana-rencana dan kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bersyukur untuk firman Tuhan. Amin.